Halo semuanya, kenalin nama aku Fikri. Di video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya mendaki gunung di Gunung Ungaran via Parantunan. 31 Desember tahun 2024. Tepat di malam tahun baru, kami berkesempatan untuk mendaki di Gunung Ungaran via Parantunan. Ini merupakan keinginan dari adik saya yang sudah sedari dulu meminta ke saya untuk mengajaknya ketika pendakian. Sebenarnya, ini momen keluarga untuk merayakan kebersamaan secara bersama-sama. Akan tetapi, ada beberapa hal yang menjadikan momen ini tidak bisa bersama-sama. Adik saya yang cowok habis sunat, dan gak ada yang jagain. Alhasil, ibu yang jaga. Dan ibu juga pernah bilang, kalau untuk mendaki, kayaknya ibu gak kuat deh. Dan itu menjadikan pendakian ini terasa sangat kurang. Saya pernah menyarankan untuk berlibur di area wisata saja, yang mana itu sangat bersahabat untuk keluarga. Akan tetapi, keinginan mendaki sudah diidamkan oleh adik saya yang perempuan sejak lama. Di jam 2 dini hari, kita berangkat menuju base camp Gunung Ungaran via Parantunan. Namun, di tengah perjalanan, ayah saya merasakan kantuk yang sangat luar biasa. Dan kami memutuskan untuk rehat sejenak dan membeli logistik di minimarket. Setelah sedikit rehat, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, diiringi gerimis yang tak kunjung usai. Oh iya, sebenarnya ada dua opsi gunung untuk didaki, yaitu Gunung Ungaran dan Gunung Andong. Namun, melihat kondisi yang ada dan melihat waktu yang ada, kami memutuskan untuk mendaki di Gunung Ungaran via Parantunan. Sekitaran jam 4, akhirnya kita sampai di parkiran Gunung Ungaran via Parantunan, khususnya parkiran mobil, karena mobil nggak bisa ngakses untuk langsung ke base camp Gunung Ungaran. Sampainya di sana, kita disambut baik oleh para ojek di Gunung Ungaran. Untuk mempersingkat waktu, kami memutuskan untuk menggunakan jasa ojek agar sampai ke base camp Gunung Ungaran, tepatnya di tempat registrasi sebelum kita melakukan pendakian. Sebenarnya untuk jarak dari parkiran mobil menuju tempat registrasi lumayan dekat kok. Cuman untuk mempersingkat waktu dan mempersingkat tenaga, akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan jasa ojek. Untuk harga ojek 15.000. Untuk harga registrasinya sendiri, kita dipatok per orang dengan harga 30.000. Itu sudah include dengan harga wisatanya serta harga registrasinya. Subuh pun tiba dan azan telah berkumandang. Kami memutuskan untuk melakukan sholat subuh dulu sebelum kita melakukan pendakian. Sehabis sholat, kita melakukan pendakian menuju pintu rimba. Sepanjang trek dari pos registrasi menuju pintu rimba, sudah banyak orang-orang yang mendirikan tenda untuk berkemah atau camping. Tentunya untuk merayakan malam tahun baru bersama dengan keluarga atau teman-teman. Setelah berjalan sekitaran 15 menitan, akhirnya kita sampai di pintu rimba. Pintu yang biasanya dibuat foto-foto para pendaki.
jalan iki nek ya. Iki ngomong bae nek. Ya. Sampai di pos 1. Kita sampai pos 1 kurang lebih 10 menit setelah melewati pintu rimba. Halo, semangat. Hai. Semangat, keringatan. Semangat. Semangat ya, Celaras. Siap. Di pos 1, kita memutuskan untuk berhenti sejenak, meminum sedikit air untuk menghilangkan dahaga, lalu melanjutkan perjalanan. Jalanan yang becek itu menjadikan teman perjalanan kita. Licin sudah pasti, dan tetap hati-hati, fokus, dan yakin. Kita sampai di pos 2. Setelah perjalanan sekitaran 20 menit, kita sampai di pos 2 dan kabut turun. Istirahat dulu sejenak. Ambil nafas, atur nafas. Kopimu di HP ku. Tangannya kotor. Jalan yang sudah mulai terang. Sayang, tidak bisa sunrise puncak. Tapi nggak apa-apa. Semoga nanti di atas, pas kita di puncak, semuanya cerah. angin. Oke, teman-teman. Gimana perasaannya? Jas. Banyak pengalaman yang berarti kalau kita naik gunung. Gunung itu simbol kesadaran. Jadi tingginya gunung itu kalau kita lihat nampaknya jauh, tinggi, terjal, ada semuanya. Tapi kalau fokus langkah demi langkah itu bisa tercapai. Kalau kita takut, khawatir, tidak yakin, maka sebelum langkah kita sudah sampai. Satu persatu langkah kita jalani tiba tahu-tahu kita sudah ada di puncak. Ya, seperti itu teman-teman. Setelah 20 menitan, akhirnya kita sampai di pos 3. Iya. Dikarenakan tadi malam hujan, sangat banyak sekali cacing di jalan, menghiasi jalanan. Setelah berjalan sekitar 15 menitan, kita sampai di pos 4. Setelah pos 4, terdapat 2 cabang. Yang ke kiri menuju puncak Bondolan, lalu puncak Botak. Yang ke kanan langsung puncak Bandeng Rider. Tapi akhirnya kita memilih jalur kiri ke puncak Bondolan.
di Kemang Sunda. Keren. Vegetasi sudah mulai terbuka, serta kecerahan, kegagahan, dan keindahan alam pun terpampang sangat nyata. Yo. Mau menuju ke puncak. Akhirnya kita sampai di puncak, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Soalnya api. Kesele lali. Tanpa capek kan mungkin. Tanpa capek mungkin. Tapi puas. Jika kalian ke Ungaran, kalian bisa melihat Gunung Merbabu, Telomoyo, Merapi, Handong, Gajah Kendil, Sindoros, Umbing. Mungkin cukup sekian video dari kami. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Nantikan video kami selanjutnya di ekspedisi selanjutnya. 1 Januari 2025, Gunung Ungaran, via Parantuna.